Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali di mata kuliah studi Lekan Bisnis di pertemuan ke-6. Setelah 5 pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar ada pengantar dari SKB, studi kelayakan bisnis, teman-teman udah bisa membedakan apa itu studi kelayakan bisnis, apa itu bisnis plan. Kemudian kita juga sudah belajar aspek hukum, dan juga kemarin udah belajar juga aspek analisis pasar dan pemasaran, dan terakhir kita membahas tentang aspek teknis dan operasional, di mana teman-teman sudah bisa nih menentukan kira-kira lokasi buat mendirikan usaha ini layak atau enggak gitu ya. Nah, setelah, kita ngerti nih untuk mendirikan satu layak atau tidak dari segi teknis dan operasional, bagaimana kerjanya, sekarang kita masuk kepada aspek yang boleh sekali ini sangat penting sih sebenarnya ya. Karena boleh katakan suatu usaha tersebut tidak bakalan bisa berdiri, tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada namanya manajemen dan organisasi. So, di pertemuan kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang aspek manajemen dan juga aspek organisasi. Kira-kira manajemen dan organisasi apakah itu hal yang sama? Nanti akan kita bedah bersama-sama. Baik, sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman ya, kita nggak Zoom ya karena keterbatasan lain dan satu hal ya, jadi nggak apa-apa. Kita tatap mukanya melalui video pembelajaran ini. Nanti teman-teman jangan lupa bikin resumenya dan kerjakan tugas studi case-nya ya. Nanti diupload di Airline-nya teman-teman masing-masing. Oke, jangan sampai telat ya. Baik, nih kita next slide aja. Nah, ada sebuah statement nih teman-teman, ada sebuah adagium kejam di dunia bisnis ya. Ini adagium itu mengatakan, "A good plan violently execute now is better than a perfect plan execute next week." Nah, artinya apa gitu ya? Nah, artinya tersebut, ide bisnis yang brilian ataupun ide bisnis yang cemerlang itu, pasar yang luas dan modal yang melimpah, tidak akan ada artinya kalau tidak ada tim yang mampu mengeksekusinya. Jadi mengapa ide cemerlang itu bisa hancur, bisa berantakan? Ya kalau tidak ada tim, kalau tahu tidak ada orang yang mengeksekusinya. Jadi percuma nih teman-teman punya ide bisnis yang luar biasa, modalnya gede gitu ya, pasarnya udah jelas nih, tapi tidak ada yang ngelola, ya hasilnya bakal berantakan, ya hancur gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan membedah nyawa eksekusi tersebut gitu ya. Kalau tidak ada eksekusi, jadi kita akan membahas ataupun mengkaji eksekusinya tersebut, yaitu kajian aspek manajemen dan organisasi dalam SKB. Nah, kita sebagai akademisi nih teman-teman, kita itu sering terjebak pada angka ROI, Return on Investment, atau NPV ya, Net Present Value. Nah, di aspek keuangannya gitu. Nanti di aspek keuangan sama Ibu nanti ya di habis meet. Nah, padahal bank ataupun investor itu seringkali menolak proposal bisnis bukan karena angkanya jelek, teman-teman. Tapi karena mereka tuh tidak percaya pada orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut. Nah, jadi makanya kita mengkaji namanya aspek manajemen dan organisasi. Nah, di sini nih contohnya aja nih kayak teman-teman tuh, pernah kan kerja kelompok ya? Pernah ya, pasti pernah kerja kelompok, organisasi teman juga aktif organisasi gitu ya. Tapi, kelompok tersebut sudah mempunyai rencana yang sangat bagus, tapi tugasnya hancur karena tidak ada pembagian tugasnya yang jelas. Benar nggak? Pernah nggak ngalamin demikian? Udah bagus nih kelompoknya, tetapi pembagian tugasnya nggak jelas gitu ya. Alhasil tugasnya jadi hancur, dikarenakan tidak ada pembagian tugas yang jelas gitu kan. Atau, free rider, dia hampir, free rider itu hampir semua kerja satu orang yang ngerjain gitu ya. Nah, hampir semua pernah merasakannya, bukan ya? Nah, jadi apa yang teman-teman alami itu adalah kegagalan aspek manajemen skala mikro. Nah, bayangkan nih jika itu terjadi pada proyek pabrik skala senilai miliaran rupiah, triliunan rupiah gitu ya. Gimana tuh? Kalau cuman nggak jelas pembagian kerjanya. Alhasil usahanya tadi, pabriknya tadi bakalan ya hancur, bener gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas nih bagaimana gitu ya, membahas bagaimana dan mengapa gitu ya, kita harus membedah kesiapan manajemen dan struktur organisasi itu menjadi syarat mutlak sebelum sebuah bisnis dinyatakan layak. Oke, gitu ya. Jadi kita akan membahas pentingnya aspek manajemen dan organisasi dalam sebuah studi kelayakan bisnis. Tadi udah kita ilustrasikan
sebagus apapun ide teman-teman, kalau tidak ada orang yang mengeksekusinya, bisnis itu akan hancur. Kenapa? Karena ide bagus, uangnya banyak, modalnya besar, tetapi orangnya itu tidak jelas pembagian kerjanya, akan hancur. Teman-teman udah ngalamin di organisasi ataupun pas ngerjain tugas kelompok. Oke, kita lanjut ke next slide ya. Nah, hari ini teman-teman, kita ada 6 target utama yang akan kita pelajari di perkuliahan hari ini, di mana itu tentunya saya harap ini teman-teman tidak hanya sekedar menghafal tentang teori manajemen, tetapi teman-teman mampu bertindak sebagai analisis kelayakan bisnis gitu ya, di mana teman-teman harus bisa menilai apakah sebuah proposal bisnis tersebut layak didanai jika melihat dari struktur organisasinya dan cara mereka mengelola manusia di dalamnya. Nah, jadi ada 6 yang akan kita pelajari, yaitu teman-teman mampu menjelaskan pengertian dasar manajemen dan organisasi, kemudian mampu menganalisis kelayakan penjadwalan pada manajemen proyek, kemudian mampu merancang struktur organisasi bisnis yang relevan, kemudian mampu merumuskan kebutuhan manajemen sumber daya manusia (MSDM), kemudian teman-teman juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai perspektif Islam dalam tata kelola organisasi, dan yang terakhir, teman-teman mampu memutuskan kelayakan bisnis dari sudut pandang kesiapan manajemen. Jadi ada 6 itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, ini kita masuk, yang pertama itu adalah posisi aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Di sini saya sengaja highlight ini ya, menjembatani ide menuju realita. Nah, jadi dalam dokumen studi kelayakan bisnis itu teman-teman ya, itu boleh katakan kajian manajemen itu adalah kajian yang sangat unik. Ya, kenapa sangat unik ya? Karena itu akan membelah dimensi waktu menjadi 2 fase. Nah, 2 fase yang boleh katakan 2 fase itu sama sekali berbeda dan keduanya itu harus dianalisis. Nah, yang pertama itu ada namanya fase pembangunan proyek. Nah, itu fase pembangunan proyek di mana teman-teman menilai kesiapan tim membangun fisik bisnis dari nol hingga siap beroperasi, mulai dari konstruksi, perizinan, dan instalasi. Nah, contohnya di sini teman-teman, kalau mau bikin restoran, nah kita harus tahu dulu nih, siapa kontraktornya gitu ya. Siapa kontraktor yang akan membangun gedungnya. Nah, berapa lama mandornya bekerja. Nah, apakah perizinan ke Pemdanya sudah diurus? Nah, itu bahkan namanya fase proyek. Jadi kita mulai dulu nih kontraktornya siapa, mulai kan konstruksi itu kita membangunnya. Bentuknya kayak apa, berapa lantai gitu ya. Terus berapa lama nih kerjanya, jangan sampai nanti lewat kontrak gitu ya. Kita maunya 1 tahun, ternyata mandornya nyiapin 2 tahun. Nah, perlu dipertimbangkan. Nah, perizinannya bagaimana? Kan kita udah perizinan di aspek hukum. Nah, juga harus diperhatikan. Itu fase yang pertama, fase atau project phase ataupun fase pembangunan proyek. Nah, yang kedua kita masuk kepada fase operasional ataupun operational phase. Nah, di mana di sini kita harus menilai nih kesiapan tim menjalankan bisnis sehari-hari setelah proyek selesai dibangun. Nah, jadi setelah project base selesai, gedungnya udah selesai, nah kita masuk kepada operasionalnya, bagaimana bekerjanya usaha kita itu sendiri. Nah, jadi setelah restoran itu jadi dan diresmikan nih teman-teman, mulai nih kita menentukan siapa yang jadi manajer restorannya. Berapa jumlahkah pelayan ataupun waiters yang dikerjakan, gitu ya. Nah, bagaimana sistem shift kasirnya gitu. Nah, jadi analisis SKB yang ceroboh biasanya hanya fokus pada fase operasional dan lupa menghitung biaya manajemen saat pembangunan. Nah, padahal kalau terjadi keterlambatan dalam fase pembangunan, itu bisa membuat modal itu habis sebelum restoran itu dibuka gitu ya. Jadi boleh katakan 2 fase ini itu harus terhubung satu sama lain. Jadi kebanyakan orang itu cuma fokus kepada fase ini. Padahal fase operasional ini tidak akan berhasil kalau seandainya project base ini tidak dilakukan pertama kali. Karena project base ini sangat vital. Kenapa vital? Tidak mungkin sebuah restoran itu akan berdiri, sebuah restoran ini berdiri kalau seandainya tidak masuk ke tahap ini dulu. Ke tahap konstruksi, perizinan gitu ya. Ya gimana restoran mau berdiri kalau nggak ada tukang membangunnya, nggak ada mandor yang membangunnya, tidak ada izin dari pemerintahnya. Nah, jadi kebanyakan orang analisis SKB itu mereka cuma terfokus kepada fase operasional ini. Padahal fase fase
project base ini lebih penting lagi karena dia awalnya. Tidak mungkin sebuah restoran ini akan berdiri kalau tidak ada project base-nya. Jadi project base ini sangat teman perhatikan. Jangan bikin usaha rumah makan, ini udah jelas nih waiternya, manajernya ini. Tetapi itu gimana restoran itu akan berdiri kalau tidak ada yang membangunnya. Oke ya. Jadi boleh katakan aspek manajemen dan SKB itu adalah itu menjembatani ide menuju realitas. Jadi ide yang sebut kan gambaran kita dulu nih, gambaran ini untuk menjadi sebuah realitas yang terjadi. Oke ya, bisa dipahami ya posisi aspek manajemen dalam SKB? Jadi fungsinya itu adalah menjembatani ide menuju realita, menjembatani kerangka berpikir kita ini menuju sebuah realita gitu ya. Jadi sebuah ide yang teman-teman pikirkan sekarang ini menuju sebuah restoran. Ide mau bikin restoran, nah itu dihubungkan dengan dua fase ini untuk menjadi sebuah restoran yang berdiri. Oke ya, sampai di sini bisa diikutin teman-teman ya. Oke, kita lanjut kepada next slide ya. Nah, kita refresh dulu ya. Kita coba, mungkin teman-teman udah pernah belajar manajemen, kita coba refresh lagi ya. Kalau belum ada belajar manajemen nggak apa, kita menambah knowledge ya. Sekali kita jadi, cosplay dulu jadi anak manajemen gitu ya. Fondasi, kita kembali lagi bahas tentang fondasi dasar dari manajemen. Apa itu manajemen gitu ya. Pasti teman udah sering banget kata manajemen, manage, mengatur, dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, kita refresh dulu. Di sini kalau kita lihat manajemen itu adalah seni dan ilmu menggerakkan orang lain. That's right, benar. Jadi manajemen itu adalah bagaimana ataupun seni ya, ataupun ilmu ya. Karena manajemen itu kita belajar seni. Bagaimana cara kita mengatur, bagaimana cara kita mengendalikan orang lain, bagaimana cara kita mengatur keuangan, bagaimana mengatur ini. Namanya manajemen berarti manage, mengatur. Nah, ini boleh katakan manajemen itu adalah ilmu dan seni gitu ya. Seni, kenapa manajemen katakan seni? Karena kita berhadapan dengan manusia yang punya ego dan emosi. Nah, serta motivasi yang berbeda-beda. Maka kita perlu seni ya buat mendekati orang. Nah, manajemen dikatakan ilmu karena ada indikator yang bisa diukur secara objektif. Nah, jadi kalau di sini kita lihat teman-teman ya, manajemen itu didefinisikan sebagai proses perencanaan, ya benar perencanaan, terus pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia, fisik, finansial, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, jadi ketika teman-teman menulis bab aspek manajemen di dokumen SKB nanti, nah keempat fungsi manajemen itu ada 4 ya, ada POAX ya, planning, organizing, terus actuating dan controlling itu harus ada. Nah, jadi apa itu planning kita? Planning apa visinya gitu ya. Nah, jadi harus jelas nih apa visinya teman-teman, apa perencanaan teman-teman. Terus bagaimana pembagian divisinya, itu pengorganisasiannya. Kemudian actuating. Nah, actuating itu bagaimana gaya kepemimpinan sang direkturnya gitu ya. Bagaimana manajernya mengarahkan dan juga bagaimana sistem pengawasannya, audit internalnya agar tidak ada karyawan yang menggelapkan uang kas. Nah, jika salah satu dari 4 pilar ini bolong di proposal teman-teman gitu ya, di proposal SKB teman-teman, nah itu akan berakibat fatal. Apa akibat fatalnya? Risiko kegagalan gitu ya. Risiko kegagalan ini akan terjadi kalau 4 dari ini tidak teman-teman tuliskan, tidak teman-teman jelaskan di dalam proposal studi kelayakan bisnisnya, alamat usaha teman-teman akan gagal. Oke ya. Jadi paham ya apa itu manajemen? Yaitu seni ataupun ilmu menggerakkan orang lain, terdiri dari 4 fungsi. Ada POAC ya, itu menurut George R. Terry, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi fungsi dasar manajemen itu ada 4 POAC ya, POAC. Oke, bisa diikuti ya. Nah, jika manajemen itu boleh dikatakan itu adalah kata kerjanya ataupun prosesnya teman-teman, maka organisasi itu adalah wadah nih. Wadah integrasi sumber daya. Nah, sebuah perusahaan manufaktur ataupun sebuah bank ataupun sebuah lembaga sosial kayak lembaga amil zakat, semuanya itu adalah organisasi teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pengertian organisasi itu adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama secara sistematis, terstruktur, dan rasional untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.
Nah, di mana ada 3 elemen organisasi, ada yang pertama itu harus ada kelompok manusia. Nggak mungkin organisasi kalau nggak ada kelompok manusia ataupun ada kelompoknya gitu ya. Kemudian ada interaksi dan kerjasama. Pastinya di organisasi harus ada interaksi, harus ada kerjasama, dan harus ada tujuan. Nggak mungkin teman-teman bikin organisasi tapi tujuannya nggak jelas. Nah, itu bukan organisasi gitu ya. Harus ada tujuannya gitu ya. Bahkan sorry to say kayak sekelas maling aja mereka ada organisasi, ada tujuannya gitu. Ada komplotan copet. Tujuannya apa? Mau mencopet gitu. Jadi organisasi itu harus ada kelompok orangnya, ada interaksi, ada yang mengarahkan, dan ada tujuannya. Nah, itu tiga elemen penting dalam organisasi. Nah, sebagai analisis kelayakan, kalau teman-teman nanti jadi analisis kelayakan bisnis nanti ya, itu tugas teman-teman akan memastikan wadah ini tidak bocor. Nah, wadah yang bocor itu seperti apa? Nah, itu seperti organisasi yang tidak punya deskripsi pekerjaan yang jelas gitu. Di mana satu orang mengerjakan tugasnya itu 3 divisi sekaligus. Nah, itu nggak benar itu organisasinya. Sehingga berujung pada kelelahan, burnout gitu ya. Dan tingginya angka turnover ataupun karyawan resign. Nah, organisasi itu harus didesain rasional dan terstruktur. Nah, sehingga bisa mampu tuh menampung beban operasionalnya. Nah, jadi sebagai analisis nanti teman-teman ya analisis studi bisnis kalau seandainya dalam organisasi itu tidak jelas deskripsi pekerjaannya, satu orang menjabat banyak divisi, nah itu udah salah tuh organisasinya. Nah, jadi makanya kalau ada di orang yang rangkap jabatan itu sebenarnya nggak dibenerin ya. Tetapi ya ada sih beberapa tempat yang rangkap jabatan. Tapi kalau untuk studi kelayakan bisnis sebenarnya itu tidak layak gitu ya. Kenapa tidak layak? Karena itu istilahnya kita mengeksploitasi tenaga kerja orang gitu ya. Dan seharusnya kan kalau dalam Division of Labor katanya Adam Smith itu dan juga Ibnu Taimiyah ya kalau nggak salah itu Ibnu Khaldun itu bahwasanya pembagian kerja itu harus dibagi-bagi karena tidak ada manusia yang pakar semuanya. Oke, gitu ya. Jadi boleh katakan studi kelayakan bisnis yang benar tersebut dalam organisasinya tidak ada manusia yang rangkap jabatan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah teman-teman memahami itu apa tadi manajemen, apa itu organisasi, ya manajemen itu seni mengaturnya, organisasi adalah wadahnya, wadah yang kita atur, kelompok yang kita atur gitu ya. Sekarang kita masuk kepada submateri pertama kita itu manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ataupun kajian pra-operasional. Jadi ingat ya teman-teman ya, dalam menjalankan sebuah usaha dan menjalankan sebuah bisnis, itu ada masa sebelum bisnis itu beroperasi. Makanya ada namanya manajemen proyek. Jadi kita berbicara bagaimana nih bisnis itu sebelum proyek itu beroperasi, sebelum usaha itu beroperasi. Nah, di sini berlaku hukum basic manajemen proyek yang disebut dengan constraint ataupun segitiga kendala. Nah, triple constraint. Nah, triple constraint kayak gini, segitiganya ada time, ada cost, ada scope. CTS kalau bahasa Inggrisnya ya. Atau TSC bisa, TCS bisa. Nah, jadi di sini kalau kita bicara manajemen proyek itu adalah penerapan pengetahuan, keahlian, alat dan teknis pada aktivitas proyek sebelum proyek terpenuhi. Nah, di mana ada 3 dimensi ataupun triple constraint ya yang berlaku dalam manajemen proyek, ada time, cost, dan scope. Scope itu adalah ruang lingkup. Nah, jadi teman-teman perhatikan baik-baik konsep ini ya. 3 sudut segitiga itu kayak ada waktu tadi. Nih, sorry. Hapus dulu. Nih, ada time, ada cost, dan ada scope, ada ruang lingkup ini ataupun kualitas. Nah, teman-teman tidak bisa mendapatkan ketiganya secara sempurna. Nah, secara sempurna, secara bersamaan. Nah, jika investor ataupun klien meminta pabrik dibangun dengan kualitas material super mewah, berarti skopnya naik ya, skopnya naik, kualitas super mewah, dan harus selesai cepat ya, harus selesai cepat gitu ya, ataupun time-nya dipersempit, maka secara matematis ya, maka secara matematis, cost ataupun biaya pembangunannya pasti akan meledak tajam. Nah, karena teman-teman harus membayar lembur tukang 24 jam. Nah, di dalam studi kelayakan bisnis, teman-teman harus menghitung keseimbangan segitiga ini secara masuk akal. Nah, jika ada proposal nih yang menyajikan kualitasnya tinggi gitu ya, anggap nih skopnya tinggi. Nah, skopnya tinggi. Kemudian waktunya cepat. Waduh, time-nya juga cepat nih. Atau diperkecil ya waktunya ya. Biayanya super murah, cost-nya super murah. Nah, teman-teman berhak curiga gitu ya
bahwa ada data tuh yang dimanipulasi. Nah, karena nggak mungkin gitu ya, karena nggak mungkin eh, kualitasnya bagus gitu ya, kualitasnya bagus, waktunya cepat selesai, biayanya murah. Kayaknya nggak make sense gitu ya, nggak masuk akal gitu ya. Dimana ada harga, ada kualitas, ada harga gitu ya. Nggak mungkin kualitasnya bagus, kualitasnya harga yang murah, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Pasti ada sesuatu yang kurang, ada satu yang dimanipulasi. Atau kualitasnya bagus, terus harganya mahal, tapi waktu pengiriannya juga lambat. Nah, itu juga curiga dong. Seharusnya ketika waktunya cepat atau waktunya lambat, pasti harganya lebih rendah dong gitu. Jadi yang tiga ini harus teman perhatikan dalam mendirikan sebuah bisnis gitu ya, dalam mendirikan sebuah usaha. Di mana waktu, biaya, dan skop ataupun kualitas ya. Ini skop nih kita bikin kualitas, bisa kualitas. Nah, itu harus seimbang gitu ya, dan harus masuk di akal. Itu yang paling penting. Ya logika yang tadi ya nggak mungkin gitu ya. Eh, Harga kualitas tinggi, waktunya cepat, terus harganya murah, itu perlu dicurigai. Ini nggak benar. Nah, seharusnya itu ketika waktunya itu cepat, waktunya itu dipersempit ya, waktu dipersempit, kualitasnya bagus, pasti harganya bakalan naik. Nah, jadi kayak gitu. Jadi harus masuk di akal dan dirasionalkan teman-teman gitu ya. Sampai sini bisa diikuti? Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman harus tahu ya, proyek, kita bicara manajemen proyek tadi ya, itu proyek itu punya umur. Ada titik awal dan ada titik akhir. Nah, di tahap perencanaan gitu ya, teman-teman harus sebelum sampai ini tahap perencanaan ya, sebelum tahap perencanaan ada inisiasi. Itu teman-teman harus melakukan apa itu idenya dulu dan studi kelayakan awal. Maka ada manajemen proyek tadi gitu ya. Harus ada ide yang dulu mau ide apa dulu nih mau kita bikin sebuah proyek atau sebuah usaha gitu ya. Nah, kemudian baru kita melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini teman-teman harus merinci semuanya. Blueprint-nya bagaimana, cetak birunya bagaimana, gitu, konsep awalnya bagaimana, terus penjadwalannya bagaimana, budgetingnya bagaimana. Itu harus jelas gitu ya. Mulai hitung berapa semen yang dibutuhkan, berapa unit komputer yang dibeli. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Nah, setelah tahap perencanaan, tahap yang paling berisiko itu adalah tahap eksekusi. Nah, di sini nih sering terjadi pembengkakan biaya ataupun cost overrun gitu ya. Misalnya nih saat sedang menggali fondasi bangunan tuh di bulan November gitu misalkan. Nah, ternyata curah hujan di Padang sedang tinggi-tingginya. Nah, maka proyek itu mau gak mau harus tertunda ataupun terhenti 2 minggu. Nah, tukang tetap harus dibayar, tapi bangunannya tidak bertambah. Nah, analisis SKB ataupun analisis studi kelayakan bisnis yang handal harus sudah memasukkan biaya tak terduga ataupun contingency cost untuk menghadapi fase eksekusi ini. Nah, jadi ini yang sangat penting banget nih, pembangunan fisik konstruksi, pengadaan mesin, dan sebagainya. Nah, fase terakhir itu ada namanya penutupan. Nah, penutupan itu adalah di mana kunci gedung diserahkan gitu ya. Di mana kunci gedung itu diserahkan dan resmi untuk mulai dipakai operasional. Jadi fase yang disebut mulai dari inisiasi berarti ide dulu, setelah ide itu baru ada perencanaan, itu kayak teman-teman bikin ya proposal, bikin cetak birunya dulu ya, bikin ya ditulislah dulu gitu ya. Planningnya bagaimana gitu ya, pokoknya POAK-nya itu kita lakukan, siapa yang melakukannya, siapa yang mengerjakannya gitu ya. Terus pas eksekusi ini nih, pas eksekusi berarti tahap pembangunan. Nah, ini teman-teman harus menyediakan namanya biaya eh, apa namanya biaya cadangan ataupun dana serap gitu, dana tak terduga gitu, dan penutupan. Penutupan ini adalah serah terima. Jadi itu siklusnya ya. Nah, lalu setelah kita tahu siklusnya, terus teman-teman tadi juga sudah manajemen proyek, terus bagaimana nih cara kita meyakinkan investor? Bagaimana cara kita meyakinkan investor bahwa kita bisa mengendalikan waktu proyek? Nah, jadi harus ada alat untuk mengendalikan ataupun alat jadwal proyek. Itu di sini bisa teman ada lihat di sana ada Gantt chart ya, ataupun Gantt ini adalah lampiran yang harus ya ataupun mutlak ya. Lampiran yang mutlak ada dalam dokumen studi kelayakan bisnis, terutama di bagian manajemen gitu ya. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk memvisualisasikan rencana dan progres proyek dari waktu ke waktu
Nah, keunggulannya dalam studi kelakan bisnis itu memberikan kepastian kepada investor terkait kapan uang modal mulai dicairkan, kapan bisnis bisa mulai menghasilkan gitu ya. Itu sangat penting gitu ya. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan gambar yang sudah kita share di slide ini. Nah, di sini di sumbu vertikal itu teman-teman bisa melihat daftar pekerjaan. Nah, daftar pekerjaan itu ada itu secara berurutan ya. Itu teman-teman bisa lihat. Nah, kebetulan di gambar kita ini itu adalah contoh proyek bisnis digital ya. Digital marketing ataupun SEO ya, search engine ya. Itu teman-teman, maka tugasnya itu dimulai dari tahap fondasi seperti keyword research gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya? Nih keyword research, terus ada site audit ya. Kemudian berlanjut kepada uh, eksekusinya seperti content strategy. Nah, ini ada content strategy. Kemudian ada link juga, ada link building. Nah, karena ini bisnis digital, hingga ditutup dengan reporting, dengan pelaporan. Nah, itu merupakan siklusnya gitu ya. Kemudian di sumbu horizontal itu ada garis waktu yang dibagikan secara sangat jelas ya. Itu ada minggu-minggunya ya, ada week 1, ada week 2 gitu ya. Sampai week 8 atau minggu 8. Nah, dengan bagian visual berbatang warna-warni ini ya, yang berbatang warna-warni ya. Ya, yang kayak gini. Sorry. Itu apa dengan berbatang warna-warni ini itu boleh kata investor ataupun klien tidak perlu menebak-nebak gitu ya. Mereka bisa langsung membaca situasi. Oh gitu ya, mereka bisa bilang, oh ternyata pembuatan konten strategi baru akan dimulai pada minggu ketiga ya. Oh berarti saya masih punya waktu nih 2 minggu pertama untuk menyiapkan dana dan merekrut tim copywriter gitu. Atau mereka bisa melihat bahwa di minggu kelima gitu ya, di minggu kelima dan minggu keenam, nah minggu kelima, nah ini minggu 7 nih minggu ke-6, minggu ke-5, ke-6 gitu ya. Ada banyak pekerjaan yang bertumpuk atau berjalan paralel gitu ya, atau on page optimization gitu ya. Kita ada on page optimization sama link building gitu ya. Nah, dia bisa melihat karena bertumpuk gitu dan juga ada technical CEO gitu ya. Artinya di minggu-minggu tersebut perusahaan butuh tenaga kerja ekstra gitu karena bertumpuk gitu ya dan penguasaan manajerial yang sangat ketat. Nah, di sini Gantt chart ini itu membuat arus kas pra-operasional dan kebutuhan tenaga kerja proyek itu menjadi sangat terukur gitu. Nah, tanpa jadwal eksekusi yang transparan seperti ini, bank ataupun investor manapun tidak akan pernah mau menyetujui kredit investasi. Jadi teman-teman harus bisa nanti kalau bikin studi kelayakan bisnis, ya teman-teman kalau manajemen proyek teman-teman harus melampirkan hal ini. Nah, cara membuatnya tentu teman ya kita proyeksikan, kita forecasting, kita ramalkan kayaknya makanya kita bikin siklusnya tadi dulu gitu, siklus proyek itu sendiri mulai dari ide sampai ke penutup. Di sini kan idenya itu mulai dari dia keyword research-nya dulu, dicari dulu nih keyword research-nya dan tutup dengan reporting. Nah, kemudian kita proyeksikan kira berapa lama? 2 minggu kah, 3 minggu kah gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Itu namanya Gantt chart ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya selain kita menggunakan Gantt chart, kita juga bisa menggunakan alat penjadwalan proyek, itu ada PERT atau dan CPM. Nah, kalau PERT ini program evaluation and review technique itu digunakan untuk proyek yang durasinya setiap aktivitas masih belum pasti gitu ya, ataupun probabilistik. Sedangkan CPM itu critical path method itu mengidentifikasi jalur kegiatan terpanjang, jalur kritis yang tidak boleh tertunda. Nah, manfaatnya itu adalah untuk mencegah keterlambatan proyek yang dapat mengancam kelayakan finansial. Nah, kayak ini nih contohnya teman-teman. Nah, jadi di sini kita menggunakan proyek berskala besar wajib analisis menggunakan CPM ya. Ini kita menggunakan CPM ataupun per chart, ini kita akan CPM chart. Nah, coba teman-teman perhatikan diagram jaring bertajuk PC chart gitu ya. Nah, kebetulan namanya itu adalah PC chart. Nah, di layar teman-teman bisa perhatikan. Nah, konsepnya begini nih. Dalam mengembangkan dan memproduksi sebuah PC gitu ya, sebuah PC ataupun komputer, ada pekerjaan yang bisa dikerjakan, ada pekerjaan yang bisa dikerjakan bersamaan ataupun paralel, kemudian ada yang harus berurutan sekuensial.
Nah, dari titik nomor 2 itu ada formal ya, ada formal spec gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung mendesain hardware-nya pakai ke titik ketiga nih, dari titik kedua ini langsung ke titik ketiga. Nah, mendesain software ke titik keenam. Nah, bisa juga melakukan desain software ke titik keenam. Jadi kan bisa langsung tuh paralel dia kan. Dan menyusun buku gitu ya, layout manualnya ke titik keempat. Itu bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi dari titik kedua ini bisa teman-teman bisa melakukan secara bersamaan, bisa langsung ke titik kedua atau titik keenam atau titik keempat. Tetapi tim teman-teman itu tidak bisa melakukan tes hardware ke titik keenam. Nah, tes hardware ini nggak bisa sebelum sebelum biar buat hardware dulu sebelum ke titik kelima. Oke ya. Jadi kalau desain software itu bisa gitu ya. Tetapi kalau langsung ke tes hardware tuh nggak bisa. Nah, apalagi lupa saya nih istilahnya. Jadi tim kita itu tidak akan bisa melakukan tes hardware di titik ke-6 ini sebelum build hardware di titik kelima selesai dirakit. Jadi kita harus ikuti aturannya, wajib berurutan. Nah, coba teman perhatikan baik-baik rentetan panah berwarna merah muda, panah berwarna pink di bagian atas diagram tersebut, mulai dari titik 1, 2, 3, 5, 6, 7, hingga produk selesai di titik 11, jalur panah merah muda inilah yang disebut dengan jalur kritis gitu ya, ataupun critical path. Artinya, kalau proses desain hardware itu titik 2 ke 3 ini telat 1 minggu. Nah, dari target yang diharapkan, yaitu kan targetnya ada 4 minggu tuh gitu ya, maka peluncurannya itu di titik 11 pasti akan mundur. Mundur juga 1 minggu gitu ya, secara keseluruhan. Berbeda dengan pembuatan buku manual yang di bawah gitu ya, yang panah biru gitu ya, yang waktunya lebih longgar gitu. Nah, di dokumen SKB, manajemen proyek harus memetakan jalur kritis berwarna merah muda ini teman-teman, yang pink ini. Yang pink nih gitu ya. Itu harus mereka petakan gitu ya, agar mereka tahu pekerjaan mana gitu ya yang tidak boleh meleset sedetik pun dan harus diawasi secara ekstra. Nah, keterlambatan produk rilis di jalur kritis berarti keterlambatan pemasukan pendapatan dan itu bisa membuat perusahaan gagal membayar cicilan utang pertama ke banknya. Nah, jadi boleh katakan itu boleh namanya critical path method gitu ya. Jadi di sini harus teman-teman yang garis pink ini, oke, kita gambar. Ini tidak boleh telat sama sekali. Ini harus berurutan. Nah, tetapi ada pekerjaan yang bisa langsung sekaligus dilakukan. Oke, kita hapus dulu. Yang secara berbarengan itu bisa kita lakukan. Itu pas teman-teman sampai di titik 2 ini, teman-teman bisa memilih mau ke mana dulu nih gitu ya. Apakah ke sini dulu, bukan ke sini, bisa dikerjakan berbarengan. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini secara berbarengan. Nah, itu berbarengan. Tetapi untuk yang kritis, itu yang berurutan ini mulai dari 1 gitu ya, 2, 3, 5, 6, 7, 11 itu tidak boleh diloncatin, harus sesuai dengan alurnya. Nah, harus sesuai dengan alurnya. Kalau tidak, kalau alurnya dan sesuai dengan waktunya, kan notusnya tuh ada 2 week nih. Bentar ya, kita perjelas angkanya. Bentar. Malah kecoret. Nah, ini kan ada waktunya ya. Nah, waktu-waktu ini itu tidak boleh meleset sama sekali. Kalau seandainya meleset, maka project komplit ataupun launchingnya ini di nomor 11 juga bakal tertunda. Oke ya. Jadi kalau seandainya ini tertunda, telat launching, maka kita juga bakalan telat membayar cicilannya. Jadi harus jelas. Oke ya, sampai di sini bisa diikuti terkait CPM. Intinya itu CPM tersebut kalau ada satu hal yang tertunda, maka semuanya akan menunda yang lain. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi CPM itu dia saling berhubungan. Satu aja yang tertunda waktu pengerjaannya, maka akan menunda pekerjaan yang lainnya. Dia saling beririsan, berurutan gitu. Akan terjadi rentetan-rentetan masalah selanjutnya.
Itu makanya namanya critical path gitu ya. Jadi dia harus kerjakan secara berurutan. Oke ya, sampai sini bisa diikuti? Oke, sekarang teman-teman kita masuk lagi ke kajian organisasi gitu ya. Kalau tadi itu kita bahas tentang manajemen proyek, sekarang kita masuk kepada kajian organisasi. Jadi bayangkan nih sekarang pabriknya sudah selesai dibangun. Tadi kan kita bicara tentang pabrik ya. Pabrik kita sudah selesai dibangun, kuncinya sudah diserahkan. Sekarang kita harus masuk kepada kajian organisasi untuk operasional sehari-hari. Nah, di sini kita menggambarkan struktur kotak-kotak gitu ya. Jadi di bagian organisasi kita menggambar struktur kotak-kotak organisasi ataupun anatomi perusahaan. Itu ada dua prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam mendesain struktur organisasi di studi kelam bisnis. Yang pertama tersebut itu ada namanya chain of command ataupun rantai komando. Itu siapa melapor kepada siapa. Kemudian itu yang sangat penting ya, chain of commando itu tidak boleh ada satu karyawan yang punya dua bos langsung dengan perintah yang bertentangan. Kemudian ada span of control, itu rentang kendali, berapa jumlah bawahannya gitu ya, berapa idealnya bawahan untuk satu manajer. Umumnya tersebut 5 sampai 7 orang. Ya, 5 atau 7 orang. Nah, kalau teman-teman membuat studi kelayakan bisnis gitu ya, di mana satu orang supervisor produksi membawahi langsung 50 orang buruh tanpa ada mandor perantara, maka boleh katakan struktur itu tidak layak. Karena supervisor itu pasti akan kehilangan kendali atas kualitas kerja buruhnya. Jadi kalau kita bicara tentang kajian organisasi gitu teman-teman ya, itu kita berbicara tentang desainnya gitu ya. Desain struktur organisasi itu, merancang pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab itu kalau di organisasi kan ada tuh, ada ketua, terus ada sekretaris, kayak gitulah, ada gambar-gambar yang di bawah gitu ya. Nah, kayak gitu. Tetapi namun dalam kajian organisasi kita harus memperhatikan yang namanya ini ada chain of command gitu ya. Nah, chain of command itu berarti kita berbicara rantai komandonya gitu ya. Rantai komando itu siapa melapor kepada siapa, span of control, berapa jumlah bawahannya ideal. Nah, sekarang kita bedah satu persatu ya bentuk struktur organisasi gitu ya. Nah, struktur yang pertama, ini yang pertama ya, lupa dikasih nomor. Nah, struktur yang pertama tersebut adalah struktur fungsional. Nah, teman-teman pasti sangat akrab dengan struktur fungsional ini, di mana di sana ada manajer, ada direktur, terus di bawahnya ada manajer gitu ya. Terus ada manajer marketing, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, dan manajer SDM. Nah, semua dikelompokkan berdasarkan fungsi keahliannya. Nah, jadi kapan struktur ini dinilai layak dalam SKB? Struktur ini sangat layak jika teman-teman merancang bisnis UMKM atau pabrik yang hanya memproduksi satu jenis barang. Misalnya pabrik air minum dalam kemasan gitu ya, itu sangat efisien. Nah, kelemahannya hanya satu, itu adalah ego sektoral ataupun silo mentality. Nah, orang produksi biasanya hanya peduli bikin barang bagus. Orang keuangan ya cuma peduli irit biaya, dan orang marketing menjanjikan fitur berlebihan ke konsumen. Nah, direktur harus kuat mengendalikan ego antar divisi ini. Nah, jadi kalau fungsional tersebut karakteristiknya ada pelompokan berdasarkan fungsi keahlian ya. Ada pengelompokannya, ada manajer keuangan, pemasaran, produksi, dan SDM. Itu ada klaim itu ada spesialisasi yang tinggi, itu efisien. Kelemahannya nih, rawan silo mentality, departemen saling egois dan kurang komunikasi. Cocoknya untuk UMKM atau manufaktur yang tunggal atau perbankan konvensional dengan skala menengah. Nah, bagaimana bentuknya? Nih, kayak gini bentuknya, struktur organisasinya. Nah, pasti teman udah nggak asing kan lihat struktur ini ya. Nah, teman-teman udah nggak asing banget lihat struktur ini. Nah, coba teman perhatikan bagannya itu di posisi puncak itu komando dipegang oleh seorang general manager. Nah, lalu tepat di bawahnya organisasi di kelompok organisasi gitu ya. Dikelompokkan murni berdasarkan fungsi ataupun keahlian spesifik. Itu ada manajemen, ada pemasaran, departemen pemasaran, produksi, penjualan, personalia, dan accounting. Nah, kemudian ada lingkaran-lingkaran kosong di bawahnya.
Nah, lingkaran kosong di bawahnya itu melambangkan para staf pelaksana masing-masing divisi. Ini para stafnya. Nah, lalu pertanyaannya gitu ya. Nah, kapan struktur seperti ini layak gitu ya dalam dokumen studi rekan bisnis itu sangat layak tadi kalau untuk UMKM yang skala yang menengah lah gitu ya, atau sebuah pabrik. Nah, ini layak sih kalau kayak gini gitu ya. Layak aja kalau strukturnya demikian gitu ya. Nah, mengapa? Karena strukturnya itu sangat efisien. Strukturnya sangat efisien, itu juga ada hemat biaya overhead dan pembagian tugasnya itu tidak tumpang tindih. Nah, tetapi sesuai kata kita tadi itu kelemahannya apa? Ada ego sektoral ya, ego sektoral ataupun silo mentality karena masing-masing divisi ini nih, masing-masing divisi ini pemasaran, produksi, penjualan, personalia, accounting gitu ya. Karena mereka punya ego masing-masing. Nah, mereka merasa bidang mereka itu paling penting. Mereka sering jalan sendiri-sendiri. Nah, orang produksi biasanya hanya fokus membuat barang, gitu kata saya tadi ya. Accounting kerjanya cuma terus-menerus memangkas anggaran supaya laporan keuangannya irit. Orang pemasaran dan penjualan sering mengobrol janji kepada konsumen, gitu ya. Hanya demi mengejar bonus bulanan, gitu ya. Nah, disinilah ujian terbesarnya. Jika teman-teman menggunakan struktur ini, sang general manager, nah yang ini nih paling puncak ini, dia harus memiliki leadership yang sangat kuat untuk mengendalikan ego antar divisinya. Nah, jika tidak, operasional bisnis kalian atau operasional bisnis teman-teman akan lumpuh karena para manajernya saling menyalahkan. Bagus, ini bagus, hemat biaya, efisien, kita langsung sesuai bidangnya. Namun masalahnya nih masing-masing masing-masing departemen yang ini nih, mereka memiliki ego mereka masing-masing. Ini cocoknya buat apa? Buat UMKM ataupun buat pabrik yang skala kecil. Oke, sampai di sini bisa ikuti untuk contoh struktur organisasi yang pertama ada struktur fungsional. Nah, sekarang kita masuk kepada struktur yang kedua itu ada namanya struktur organisasi divisional. Nah, bentuk ini struktur ini boleh katakan diusulkan di SKB itu jika perusahaan teman-teman yang analisis itu melakukan ekspansi masif, berarti peluasan ya. Nah, misalnya sebuah perusahaan retail gitu ya, perusahaan retail ingin membuka cabang di seluruh Sumatera. Nah, mereka membuat divisi regional Sumatera. Nah, di dalam divisi Sumatera itu mereka harus merekrut lagi manajer HRD Sumatera, manajer keuangan Sumatera sendiri. Nah, kelebihannya itu keputusan bisa diambil cepat oleh divisi di daerah tanpa harus menunggu rapat direksi Jakarta. Nah, namun kelemahan fatalnya yang harus dihitung cermat dalam SKB adalah duplikasi biaya, terus juga harus menggaji 2 manajer HRD, satu di pusat, satu di daerah. Kemudian struktur ini juga sangat boros gitu ya. Jika skala omzetnya di daerah Sumatera belum terlalu besar, nah mengusulkan struktur divisional dalam SKB adalah sebuah bunuh diri finansial. Jadi kelemahan itu ada duplikasi sumber daya itu pasti ya udahlah di pusat satu, di daerah satu, terus kelebihannya memang responsif ya terhadap perubahan pasar lokal dan juga produk gitu ya. Kemudian dia tuh cocok untuk bisnis koperasi besar yang memiliki cabang ataupun perusahaan kayak Astra, Indofood gitu ya, atau kayak apa lagi ya kayak Indofood, kayak ya produk-produk makanan gitulah kan ada divisinya masing-masing per daerah gitu ya. Atau bisa juga kayak Indomaret itu kan mereka juga ada divisi masing-masing. Kan beda-beda daerah, beda manajernya gitu. Nah, kayak gini nih bentuk keduanya sebut bentuk struktur organisasinya itu. Ini rancangan struktur divisionalnya. Kayak ini. Kalau kita lihat di mana teman bisa lihat di layar, ini sangat berbeda ya sama yang fungsional tadi ya. Kalau fungsional kan berdasarkan fungsinya gitu ya. Nah, kalau di sini dia dipimpin oleh direktur. Nah, di bawah direktur perusahaan tidak dipecah berdasarkan keahlian staf gitu ya. Kayak fungsional tadi tapi dipecah berdasarkan lini bisnisnya. Ada divisi produk satu gitu ya. Itu boleh katakan ya kayak Indofood tadi kan ada yang bagian mie-nya, ada bagian kecapnya gitu ya. Nah, kemudian ada divisi produk 2. Nah, kemudian apa namanya?
bayangkan itu ya sebuah koperasi besar memiliki divisi kendaraan roda 2, ada divisi roda 4 ya, atau kayak makanan, ada minuman gitu. Kalau kayak Wings Food ya kalau nggak salah ya, Wings Food itu kan ada produk makannya itu kayak ada mie sedap. Kalau minumannya itu kayak Aquaviva gitu ya. Nah, jadi kan divisinya udah beda gitu ya. Nah, struktur yang diusulkan di SKB pun jika perusahaannya itu jika teman ingin menganalisis perusahaan tersebut, mereka harus memecahnya gitu divisinya itu. Nah, karena melakukan ekspansi, jadi tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua divisi dan itu ada duplikat gitu ya. Maksud duplikat tersebut di bawah divisi produk sama-sama mereka membutuhkan sumber daya manusia. Divisi 1 juga membutuhkan sumber daya manusia, divisi 2 juga gitu ya. Manufaktur juga, akuntansi juga. Jadi sama gitu ya. Jadi ada double gitu. Nah, karena memiliki hal yang sama, nah jadi mereka harus merekrut eh, dua gitu ya, dua departemen yang sama persis. Nah, ini ya katanya duplikasi biaya kata kita tadi ya. Jadi teman-teman harus menggaji dua manajer HRD, dua manajer pabrik, dua manajer keuangan untuk satu bendera perusahaan yang sama. Nah, struktur ini sangat boros ya dan juga biayanya overhead. Nah, jika skala omset ataupun proyeksi penjualan dari masing-masing divisi produk itu belum terlalu besar. Nah, nekat mengusulkan struktur divisional ini yang sangat gemuk. Nah, ini dalam dokumen SKB adalah sebuah bunuh diri finansial kata saya tadi. Ya, kalau seandainya omsetnya masih kecil, ya jadi nggak usah dibikin divisi-divisi kayak gini dulu, cukup satu aja dulu. Karena kenapa dikatakan bunuh diri? Karena kita menggaji 2 kali lipat nih, 2 orang gitu ya. Kenapa nggak kita bikin aja kayak yang fungsional tadi lebih bagus, lebih hemat biaya. Ya kalau teman-teman skalanya UMKM, ya nggak usah bikin divisional. Kecuali kalau teman-teman udah kayak Indofood tadi gitu ya. Kayak Indofood kan itu ada produknya, ada produk mie instannya, ada produk makanannya, ada produk snacknya. Kan divisinya beda-beda, itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman masih bikin bisnisnya itu kayak bisnis UMKM, kayak bisnis kerupuk kulit gitu. Atau kerupuk sanjay, ya ngapain bikin divisi-divisi, kita pemborosan jadinya. Oke ya, bisa diikuti sampai di sini. Oke, sekarang kita masuk kepada bentuk organisasi yang ketiga, yaitu ada namanya bentuk organisasi matrik. Nah, itu karakteristiknya tersebut kadang memiliki dua atasan langsung, ada manajer fungsional, ada manajer proyek, kelebihannya sangat fleksibel dan inovatif, kelemahannya kebingungan komando dan rawan konflik gitu ya. Itu cocok untuk perusahaan startup, agensi periklanan ataupun konsultan penelitian. Nah, ini bisa digunakan. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya teman-teman. Nah, ini contohnya matrik ya. Coba teman-teman perhatikan baik-baik jaring-jaring garis komando yang menyilang di layar teman-teman ini gitu ya. Nah, ini adalah struktur ya. Ini adalah struktur kesukaan anak-anak startup ataupun ya anak startup teknologi ya, atau perusahaan multinasional ataupun agensi kreatif zaman sekarang. Konsepnya begini, kalau teman-teman lihat bagian tersebut ada dua sumbu kepemimpinan gitu ya. Di sumbu atas ada departemen fungsional yang permanen, yaitu ada di bawah manajer ya. Di bawah manajer itu ada produksi, ada pemasaran, ada keuangan. Nih bisa dilihat yang ini. Nah, tetapi di sumbu kiri, di garis kiri ada ketua tim 1. Nah, nih ada ketua tim 1, ada ketua tim 2, ada ketua tim 3 gitu. Nah, yang bertugas memimpin proyek-proyek khusus gitu ya. Nah, misalnya begini nih, ada seorang staf ahli di Departemen Keuangan. Staf ahli Departemen Keuangan secara administratif dan urusan gaji, dia adalah anak buah dari manajer keuangan. Ya ini kan, dia seharusnya kan staff nih. Seharusnya kan dia anak buahnya dari yang ini nih. Ntar kita lihat garisnya dulu. Seharusnya dia anak buahnya ini nih. Merah lagi. Ya, kan anak buahnya nih. Nah, secara administratif dalam strategi dia anak buah dari Departemen Keuangan gitu ya. Atau menjadi keuangan di atas. Tetapi bulan ini perusahaan sedang menjalankan proyek inovasi baru. Nah, yang proyek inovasi baru, staf keuangan ini ditarik dan dimasukkan
ke dalam barisan ketua tim 1. Nah, jadi dia bisa kayak gini nih. Jadi tim 1 bisa masuk ke sini, dia ditarik bisa. Atau di sini bisa ya, orang keuangan ini ditarik dia kan. Nah, akibatnya staff ini sekarang harus bekerja gitu ya. Staff ini harus bekerja di bawah 2 garis komando sekaligus. Dia harus melapor ke ketua tim 1 untuk urusan target proyek dan tetap melapor ke manajer keuangan untuk urusan standar operasional divisinya. Jadi secara praktis dia punya 2 atasan. Struktur matrik ini memang sangat gesit teman-teman, yang inovatif dan sangat optimal dalam memaksimalkan tenaga ahli perusahaan. Tapi hati-hati dalam konteks penyusunan dokumen SKB. Nah, teman-teman harus ngajeli. Nah, karyawan di struktur matriks yang punya 2 bos ini sangat rawan mengalami kebingungan prioritas. Ada konflik wewenang gitu ya, dan rentan stres tinggi. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman mengusulkan struktur canggih ini dalam SKB, teman-teman wajib memasukkan anggaran tambahan. Nah, teman-teman wajib menunjukkan anggaran tambahan, ya, anggaran, biaya training, jadi menambah ya. Terus ada capacity building dan juga ada ya capacity building. Kemudian juga ada employee relation. Employee relation. Nah, gunanya apa? Nah, gunanya untuk menjaga kesehatan mental dan solidaritas komunikasi para karyawan. Jadi, yang kayak gini nih, dia bisa ditarik-tarik kemanapun gitu. Walaupun keuangan tersebut harusnya dia di bawah manajer keuangan, namun kalau tim 1 butuh dia, ya udah, dia juga masuk dalam bagian tim 1. Atau kayak ini nih, sosnya pemasaran ini nih, bagian pemasaran kan dia harus bertanggung jawab kepada pemasaran ini aja gitu ya. Tetapi karena misalnya ketua tim 3 butuh buat pemasaran, maka dia juga 2 bosnya. Jadi kayak gitu. Matrik ya, ada di atas, ada di samping yang ngatur dia. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, setelah kita bahas tentang bentuk dari organisasi, sekarang kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi boleh katakan sudah kan struktur-struktur tadi kan sudah ada, sekarang kita masuk kepada kotaknya sudah ada, siapa yang akan mengisinya gitu ya, struktur-struktur tadi gitu ya. Mulai ada manajer, mulai ada direktur, ada manajer pemasaran dan sebagainya tadi gitu ya. Sekarang kita masuk kepada siapa yang akan mengisinya. Jadi kita masuk kepada kajian manajemen sumber daya manusianya. Ya, jadi di era modern ini buruh ataupun karyawan itu tidak lagi dilihat sebagai beban, teman-teman. Nah, tidak lagi sebagai beban atau beban ataupun biaya kos ya, melainkan sebagai human capital, modal manusia yang bisa memberikan imbal hasil. Nah, jadi kajian kelayakan manajemen sumber daya manusia ini sangat penting gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aja, ada tuh pengusaha ingin membangun pabrik pengolahan chip semikonduktor canggih di sebuah desa terpencil di pegunungan. Alasannya karena harga tanah di sana sangat murah. Secara analisis keuangan tanah memang murah, tapi secara analisis manajemen sumber daya manusia itu gagal total. Karena di desa tersebut tidak ada pasokan tenaga kerja lulusan teknik mesin ataupun programmer yang bisa menjalankan mesin canggih tersebut. Nah, kalaupun harus mendatangkan insinyur dari kota, maka biaya mutasi, tunjangan tempat tinggalnya akan sangat mahal. Nah, jadi disinilah studi KKN bisnis berfungsi menyaring ide-ide yang tidak masuk akal tersebut. Nah, jadi di manajemen sumber daya manusia ini kita akan membahas hal yang demikian gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada tahapan analisisnya. Yang pertama dari analisis jabatan, kemudian ada perencanaan tenaga kerja, rekrutmen seleksi, dan sistem kompensasinya. Ini akan kita bahas. Kita masuk pertama analisis jabatan. Nah, dalam teman-teman, analisis jabatan itu sangat penting. Nah, sebagai analisis studi kelayakan bisnis, teman-teman wajib mendeskripsikan setiap posisi. Misalnya posisi kasir, apa job deskripsinya, apa kerjanya gitu ya. Contohnya kalau kasir itu kan melayani pembayaran pelanggan, terus kami catat arus kas harian, menyetor uang ke bank sejam sore, misalnya demikian. Nah, lalu apa job specification-nya? Nah, job specification itu minimal lulusan SMK, gitu, akuntansi, teliti, jujur, mampu mengoperasikan mesin edisi, gitu.
Nah, penetapan spesifikasi ini akan berdampak langsung pada anggaran gaji. Nah, kalau untuk pekerjaan kasir kalian mensyaratkan lulusnya S1 gitu ya, akuntansi komlot dari universitas negeri misalnya, maka secara proporsional kalian harus menggaji dia lebih mahal dari lulusan SMK. Nah, jika memaksa menggaji S1 dengan gaji SMK, maka turnover karyawan akan tinggi gitu ya. Mereka akan sering resign gitu ya. Karena S1 gaji dengan setara SMA ya nggak mau lah gitu ya. Toh kuliah S1 udah mahal gitu. Nah, itulah sebabnya spesifikasi jabatan harus selaras dengan beban kerja. Nah, di dalam analisis jabatan, teman-teman yang pertama harus perhatikan apa dulu job deskripsinya. Ini job deskripsinya. Apa dulu kerjanya gitu ya, apa yang akan dikerjakan. Nah, kemudian supaya tidak terjadi pemengkakan gaji dan menyesuaikan dengan job deskripsinya, kalau job deskripsinya ringan aja, kita perhatikan dulu apa job spesifikasinya. Nah, daftar jadi job deskripsinya udah jelas, kalau ternyata kerjanya cuma nginput-nginput doang, kayaknya anak SMK aja bisa deh. Maka kita tentukan job spesifikasinya. Umurnya, daftar pendidikannya, keahliannya, pengalamannya. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan dengan gajinya. Jadi bagaimana cara menganalisis jabatan tersebut? Pertama, tentukan dulu job desk-nya dulu. Nah, selesai job desk-nya, maka tentukan kira-kira siapa nih yang cocok bekerja di kerjaan ini gitu. Itu sama perhatikan misalnya kayak kasir tadi gitu ya. Ya kasir nggak harus banget lah tamatan S1 gitu ya, tamatan SMK bisa gitu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman memaksakan anak S1 tetapi gajinya gaji SMK ya mereka bakal mau gitu kan. Kecuali ada orang mau cari pengalaman gitu ya, oke. Okay. Nah, tahap selanjutnya setelah analisis jabatan, teman-teman harus menghitung apa namanya jumlah kepala ataupun headcount-nya. Nah, perencanaan rekrutmen dan seleksi gitu ya. Nah, berapa satpam yang dibutuhkan gitu ya. Kalau teman cari satpam atau berapa kasir yang dibutuhkan. Nah, kalau misalkan satpam nih, berapa nih satpam yang dibutuhkan jika pabriknya beroperasi 24 jam. Nah, minimal butuh 4 orang gitu ya. 3 orang shift pagi, 3 orang shift siang, 3 orang shift malam. Karena kita kerjanya cuma 8 jam. 8 hours gitu ya. Nah, jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Perhitungan mendetail seperti ini yang membuat dokumen SKB itu terlihat profesional di mata investor gitu ya. Nah, selain itu teman-teman jangan lupa pula gitu ya, proses rekrutmen itu bayar gitu ya. Ada pasang iklan. Nah, biasanya itu di LinkedIn itu kan berbayar tuh. Nyewa biro psikologi untuk tes kepribadian calon manajer gitu ya. Atau juga bisa biaya transportasi wawancara. Nah, jika teman-teman merencanakan merekrut 100 orang buruh pabrik, nah biaya rekrutmennya bisa mencapai puluhan juta. Dana puluhan juta itu harus sudah dicantumkan dalam cash flow proyeksi sebelum bisnis dibuka. Nah, jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Perencanaan, rekrutmen, dan seleksi itu semuanya butuh yang namanya uang. Dan itu harus dijelaskan di dalam dokumennya. Gitu ya. Jadi menghitung berapa kebutuhan, berapa orang, kebutuhan tenaga kerja berapa orang, kualitasnya bagaimana. Nah, itu setelah kita melakukan analisis tenaga kerja ya, ataupun job analisis, kita lanjut kepada perencanaan. Kita butuh berapa orangnya, kualitasnya bagaimana, biaya-biayanya bagaimana. Nah, jadi teman-teman harus memastikan nih di dalam dokumen tersebut ada namanya anggaran biaya rekrutmen itu harus ada. Oke ya. Itu yang tahapannya kedua. Yang ketiga, jika bisnis teman-teman menggunakan alat luar negeri atau tentunya tidak mungkin orang masuk kerja langsung pandai ya. Pasti ada trainingnya. Jadi ada namanya biaya, teman-teman harus memperhatikan pelatihan dan kompensasi. Nah, pelatihan dan pengembangan itu untuk usaha sistematis untuk meningkatkan skill karyawan agar sesuai dengan standar perusahaan, terutama untuk pengoperasian pabrik baru. Nah, misalnya nih teman-teman bikin usaha kafe, itu menggunakan alat roasting kopinya dari Italia yang belum pernah ada di kota ini, maka wajib menganggarkan biaya pelatihan gitu ya untuk baristanya gitu ya. Nah, selanjutnya harus ada kompensasi. Nah, kompensasi itu adalah imbalan finansial ataupun non finansial yang adil dan kompetitif gitu ya. Nah, ini boleh katakan kompensasi ini adalah area di mana banyak
studi kelayakan bisnis gitu ya dari mahasiswa itu banyak gagal. Nah, karena teman-teman tuh sering memproyeksikan gaji kalian tuh di bawah angka gitu ya, di bawah angka UMK gitu. Nah, itu boleh katakan kalau seandainya itu di bawah angka UMK kan nggak adil juga gitu ya. Nah, agar kita lihat profitnya bersihnya lebih tinggi gitu ya. Kadang kita mengajukan anggaran bisnis, gaji karyawannya malah di bawah UMK, jadi kelihatan oh biayanya rendah, nggak boleh demikian gitu ya. Nah, jadi ya jika UMK-nya itu di bawah gitu ya, memproyeksikan gaji karyawan itu di bawah UMK, itu teman-teman udah melakukan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, jika apa namanya usaha teman-teman gitu ya, SKB teman-teman itu ketahuan melanggar hukum positif, maka otomatis dokumen itu dinyatakan cacat dan tidak layak didanai. Nah, jadi boleh katakan dalam membuat kompensasi ataupun gaji karyawan itu pertama harus kita perhatikan gajinya sebut UMRK atau UMKK, adakah tunjangannya baik tunjangan kesehatan ataupun transport gitu. Terus ada bonus nggak gitu. Itu harus diperhatikan dalam membuat kompensasinya. Nah, kemudian teman-teman sebagai sivitas akademika ya, nah kita tuh sangat menjunjung tinggi namanya nilai moral dan agama gitu ya. Nah, kemudian jadi karena teman-teman juga dari EKIS gitu ya, jadi kajian studi keuangan bisnis ini juga kita masukkan dalam perspektif Islamnya bagaimana gitu ya. Nah, jadi bisnis konvensional itu kan ala kapitalis itu murni mengejar profit dan shareholder value, memperkaya pemegang saham gitu ya. Tetapi manajemen dalam perspektif Islam itu jauh lebih apa namanya? Lebih dalam. Tujuan kita falah ya. Iya, kalau Islam itu pasti bicara tentang falah. Ya, ekonomi Islam kan tujuannya memang falah gitu ya. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini dalam pandangan apa tauhid gitu ya. Kursi direktur yang diduduki itu dan mengelola triliunnya ada di rekening perusahaan itu bukanlah hak milik mutlak sang pengusaha gitu ya. Itu semua titipan. Jadi kesadaran bahwa bisnis itu diawasi oleh Allah, ya karena auditor langit itu adalah Allah, akan menciptakan budaya organisasi yang sehat, bersih dari fraud, korupsi, dan manipulasi pajak. Jadi kalau manajemen organisasi dalam Islam, itu semua yang kita miliki itu cuma titipan dan kita selalu diawasi oleh Allah dan tujuan kita dalam melakukan usaha itu adalah falah. Nah, kemudian dalam proses merekrut dan mengelola manajer, Islam juga meletakkan parameter yang integritas nih teman. Itu ada namanya itu adalah akhlak gitu ya, atau bahkan di atas parameter kompetensi kognitif gitu ya. Nah, jadi dalam Islam gitu ya, sifat amanah, sidik itu adalah sistem internal kontrolnya atau pengendalian internal yang paling efektif di apa di dunia gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa saja tuh membeli software akuntansi seharga ratusan juta untuk mencegah kasir mencuri uang, tapi jika kasirnya punya integritas sidik gitu ya, teman-teman tidak perlu sistem semahal itu. Rasulullah juga apa namanya mengajarkan gitu ya, pengusaha dan profesional yang jujur itu nanti di surga atau jurus suduk ma'al nabiyyin wasolihin gitu ya dan syuhada di akhirat nanti di surga gitu ya. Ini boleh katakan kalau teman-teman menanamkan itu dalam karyawannya yang soleh gitu ya, itu insya Allah akan memotivasi kerja tinggi gitu ya, sehingga mereka akan menjaga diri mereka untuk melakukan hal yang tidak-tidak gitu ya. Nah, di mana bekerja di kantor dinilai sama sucinya dengan beribadah di masjid. Nah, karena kata Rasulullah nih, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama Nabi dan siddiqin dan syuhada. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi, ini nih kalau teman-teman bikin usaha gitu ya, atau teman mengajukan SKB yang nanti, ya tentunya ini harus terapkan amanah dan sidik. Nah, kemudian bagaimana nih Islam merancang hubungan dalam struktur organisasi? Nah, ternyata Islam itu sangat demokratis. Islam itu sangat membenci gaya kepemimpinan bapakisme ataupun bos yang diktator anti kritik gitu ya. Nah, jadi perintah Al-Quran sangat jelas bermusyawarahlah gitu ya. Di mana direktur yang baik dalam Islam adalah yang mau turun ke pabrik, mendengarkan keluhan buruh dan mengambil keputusan berbasis konsensus ataupun syura, musyawarah. Nah, kemudian prinsip keadilan gitu ya. Nah, dalam menyusun tim manajemen di proposal studi keuangan bisnis, hindari praktik nepotisme, merekrut keluarga sendiri meskipun dia tidak ahli. Jadi ngomongnya lain nanti gitu ya. Nah, nepotisme itu adalah penyakit yang sangat kronis ya teman-teman ya,
yang menghancurkan objektivitas organisasi gitu ya. Nah, keadilan berarti the right man on the right place sesuai dengan fitrah dan keahliannya. Nah, jadi dalam menetapkan karyawan, menempatkan manajer itu harus adil dan sesuai dengan the right man and the right place gitu. Nah, kemudian dalam hal mengelola karyawan, Islam adalah agama yang sangat revolusioner, teman-teman. Dan itu dia sangat membela hak pekerja gitu ya. Ada hadis riwayat dari Ibnu Majah, itu ada perintah absolut ya. Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Nah, artinya apa? Keterlambatan pembayaran gaji karena alasan uang perusahaan sedang diputar dulu ke investasi lain, itu adalah sebuah kezaliman besar dalam manajemen Islam. Jadi Islam itu ya berikan gajinya itu sebelum kering keringatnya gitu ya. Selain itu mengeksploitasi buruh pabrik bekerja 14 jam sehari dengan ventilasi udara yang buruk demi menghemat biaya gitu ya. Itu adalah bentuk kejahatan dan itu mencederai dengan makasih seraya hifzul nafas ya, menjaga nyawa manusia. Nah, jika sebuah studi kelayakan bisnis terindikasi mengorbankan keselamatan dan juga mengorbankan upah karyawan demi mencapai cuan gitu ya, maka bisnis tersebut cacat secara moral dan syariah. Jadi tidak boleh ya, jadi tidak boleh mengeksploitasi gitu ya, apalagi mengandalkan membayar upahnya. Nah, kemudian kita sampai pada titik penentuan dari puluhan lembar analisis yang teman-teman tulis di bab manajemen ataupun di studi kami ada tuh isinya tersebut gitu ya, manajemennya kayak ini, deskripsinya kayak ini dan sebagainya. Teman-teman harus menarik kesimpulan layak atau tidak layak. Kapan sebuah proyek dikatakan layak? Nah, sebuah proyek dikatakan layak itu gunakan 4 parameter yang ada di slide ini teman-teman sebagai pisau bedahnya. Apakah jadwal bangunan pabriknya masuk akal? Gitu ya. Layak. Apakah struktur organisasinya tidak kegemukan? Nah, coba perhatikan demikian ya. Jadi kejelasan eksekusi proyek itu dapat penjadwalan itu kayak gencar tadi teman bisa lihat gitu ya. Kemudian apakah struktur organisasi tidak gemuk? Nah, itu efisiensi organisasinya. Jadi desain organisasinya itu sesuai dengan skala jenis bisnisnya. Ada rantai komando yang tegas dan terhindar dari pemborosan jumlah staf gitu. Kemudian apakah gampang cari pekerjanya di kota tersebut gitu ya. Jadi ketersediaan sumber daya manusia juga harus diperhatikan. Kemudian yang terpenting apakah anggaran gajinya taat hukum negara atau hukum agama. Nah, jika 4 checklist ini tercentang hijau semua, maka teman-teman sebagai analisis dengan percaya diri bisa merekomendasikan bisnis ini ke investor. Tapi kalau ada yang cacat aja satu yang disilang merah, maka itu tidak layak. Pokoknya yang 4 ini harus ada. Ada kejelasan eksekusi proyeknya, ada Gantt chart-nya, kemudian struktur organisasinya efisien, terus sumber daya manusianya memang jelas ada gitu, patuh terhadap anggaran dan regulasi itu boleh katakan layak. Tapi kalau ada satu yang kurang maka boleh katakan tidak layak, coret. Gitu ya. Oke. Nah, kita next slide. Nah, sebaliknya kalian teman-teman juga harus jeli ya melihat red flag ataupun tanda bahaya. Nah, ini adalah kebiasaan buruk para pengusaha pemula gitu ya. Mereka itu sering membuat struktur organisasi yang over engineering ataupun over berkelebihan gaya-gayaan, kayak kafe kopinya baru satu ruko tapi di struktur ada chief marketing officer, ada chief financial officer gitu, ada direktur HRD. Untuk apa gitu ya? Itu hanya akan membuat cash flow karena harus menggaji eksekutif mahal yang pekerjaannya belum banyak. Nah, jika melihat ada red flag seperti ini, teman-teman harus tegas memberikan cap tidak layak, langsung dicoret, disilang gadang sih gitu kan, dan meminta mereka merevisi proposalnya menjadi lebih ramping gitu ya. Nah, jadi lihat dulu gitu ya, ada analisis jabatannya gitu ya, ada struktur yang aneh-aneh tadi gitu ya, job desk-nya dilihat gitu ya. Jadi ini teman bisa lihat atau ditunda gitu ya, analisis jabatan, abstrak gitu ya, atau nihil. Nah, struktur ada tapi tidak jelas deskripsi kerjanya. Nah, itu nggak boleh tuh masing-masing ya kan, ada ketidakjelasan, itu dicoret. Penjadwalannya tidak realistis, target untuk konstruksi terlampau optimis, mustahil dicapai demi menarik hati investor secara instan, dilebaikan gitu ya, itu nggak mungkin. Hanya realita aja kita ambil gitu.
pelanggaran kebutuhan gaji gitu ya. Proyeksi cash flow terlihat untung besar secara artifisial karena menaikkan proyeksi gaji gitu ya. Karena pengen lihat, oh kita akan profit 50 juta. Ternyata pas dilihat di kolom penggajian gaji karyawannya, ternyata malah di bawah UMR. Itu dicoret karena zolim. Kemudian tidak kecocokan skalanya nih, over engineering itu ya biasanya kafe kecil tapi ada chief manager, chief ini, nah itu nggak layak. Oke ya, bisa dipahami? Jadi yang realita-realita aja. Nah, kesimpulannya teman-teman, sebagai penutup dari penyumpaan kita hari ini, tolong teman-teman perhatikan, manajemen yang kuat itu sama dengan tameng risiko bisnis. Nah, kenapa demikian gitu ya? Rantai manajemen yang mengikat dan menarik rantai keuangan gitu ya. Rantai keuangan kayak pemasaran, ingat ribuan bisnis itu hancur di 3 tahun pertama, teman-teman. Mayoritas, bukan karena produknya jelek atau bukan karena kurang modal, mereka hancur karena founder ataupun pemiliknya bertengkar ataupun pecah kongsi. Hancur karena kasarnya mencuri uang karena sistem audit, dan hancur karena merekrut manajemen yang salah gitu ya. Nah, jadi kajian aspek manajemen dan organisasi di SKB ini adalah benteng pertahanan terakhir untuk mencegah kebangkrutan konyol semacam ini gitu ya. Ya bangkrut karena kita berantem satu sama lain, pecah kongsi, ataupun kasarnya mencuri uang gitu ya, atau karena merekrut manajer yang salah gitu ya. Jadi makanya kita perlu aspek manajemen ini diteliti dulu gitu ya. Aspek manajemen dan organisasi bukan pelengkap, melainkan pilar utama penyangga eksekusi bisnis. Ini kata saya tadi, 3 tahun ya. Nah, mayoritas startup ataupun UMKM itu tutup di 3 tahun pertama itu karena ini. Konflik, kebocoran, merekrut orang yang salah. Jadi kajian ini memastikan modal investor dikonversi menjadi perputaran mesin bisnis yang tangguh dan penuh keberkahan. Dan sebagai penutup teman-teman, manajemen yang baik tanpa kejujuran adalah kecerdasan yang menyesatkan. Kejujuran tanpa manajemen yang baik adalah niat tulus yang tidak menghasilkan apa-apa. Integrasikan keduanya dan teman-teman siap memimpin ekonomi perubahan. Dan saya juga ingat kalau nggak salah pepatah Arab, pepatah hadis ya, saya lupa nih. Kebaikan tanpa organisasi itu akan dihancurkan dengan kejahatan dengan organisasi. Maksudnya bagaimana? Sebaik apapun idenya kita, sebagus apapun cemerlangnya idenya kita, tapi kalau tidak ada organisasi, kita akan hancur. Oke ya, sampai di sana. Oke, kita cukupkan kuliah kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas dan kuisnya, dan bikin resumenya. Kalau ada pertanyaan, silahkan disimpan, bukan disimpan ya, silahkan disebar di grup, nanti kita diskusikan minggu depan ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di minggu depan. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat ataupun di chat di grup aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.